Setelah diperlihatkan kematian Muto, adegan kembali ke masa sekarang. Sanju yang tengah berjalan-jalan di tengah kota, kemudian melihat berita tentang penemuan sebuah kerangka manusia di Teluk Tokyo. Sanju yang melihat berita itu langsung menyadari, jika itu adalah kerangka Muto yang dia habisi 1 tahun yang lalu. Sedangkan di tempat lain, terlihat Takemichi yang berangkat ke sekolah dengan wajah yang masih kebingungan. Kenapa dirinya bisa kembali ke masa 10 tahun yang lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang kini sudah SMA, kembali melihat teman-temannya yang juga bersekolah di tempat yang sama dengannya. Takemichi yang masih menatap teman-temannya, tiba-tiba dirangkul seseorang dari belakang. Takemichi yang melihat orang yang merangkulnya, kembali kebingungan. Siapa orang ini? Namun di saat Yamagishi memanggil nama orang itu, seketika dirinya langsung sangat terkejut. Yang ternyata orang ini adalah Hakai. Takemichi yang melihat penampilan Hakai yang kini sudah berbeda, terlihat masih tidak menyangka. Ternyata sekarang mereka benar-benar tumbuh dewasa. Dia yang juga penasaran dengan Chifuyu, kemudian langsung pergi mencari Chifuyu. Chifuyu yang terkejut dengan teriakan Takemichi, langsung menyuruhnya untuk tidak berisik. Sedangkan Takemichi yang kembali bertemu dengan Chifuyu di masa lalu, seketika langsung menangis dan mengatakan, "Chifuyu, aku bersalaman dengan Maiki di masa depan." Chifuyu yang mendengar itu, seketika menyadari jika Takemichi yang berada di hadapannya adalah Takemichi yang berasal dari masa depan. Dia yang sangat terkejut mengetahui hal itu, langsung menanyakan, kenapa Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Namun Takemichi mengatakan, dirinya juga tidak tahu. Dirinya tiba-tiba saja bisa kembali di saat memegang tangan Maiki. Sedangkan di tempat lain, terlihat sekelompok geng yang tengah dihabisi oleh geng lain. Dan ternyata orang yang membantai sekelompok geng itu adalah Kokonai, Sanzu dan juga Maiki. Ternyata setelah Maiki membubarkan geng Chomen 2 tahun yang lalu, dia kemudian membangun geng lain bersama dengan Sanzu dan Kokonai, dan menamai gengnya ini menjadi Kanto Manji. Di sini Kokono yang terus menginjak wajah geng itu dan mengatakan, jika tidak boleh ada geng lain selain Kanto Manji di kota Tokyo. Sedangkan Sanju yang juga sudah menghabisi anggota yang lain, terlihat sedang menatap ke tempat Maiki dan mengatakan, pemandangan yang luar biasa. Lihatlah bos kita yang tidak terkalahkan. Dan ternyata terlihat Maiki yang sudah menghabisi ratusan anggota geng sendirian. Maiki yang tengah berdiri menatap orang-orang yang sudah dia habisi, tiba-tiba mendapatkan firasat jika Takemichi sudah kembali ke masa lalu. Lalu di sini, diperlihatkan para generasi S62 yang juga sudah bebas dari penjara. Dan mereka juga kembali membangun geng lain, yang nantinya akan berhadapan dengan geng Maiki. Dan yang lebih serunya lagi, di sini juga ada beberapa geng baru yang kekuatannya jauh di atas rata-rata. Dan nantinya mereka juga akan berhadapan dengan Maiki. Maiki kini membuat geng baru bernama Kanto Manji. Dan saking brutalnya Maiki saat ini, dia dengan mudah membantai 100 anggota geng sendirian. Setelah itu, adegan kembali berpindah kepada Takemichi yang sedang berada di sekolahnya. Takemichi masih sangat bingung. Kenapa dirinya kembali ke 10 tahun lalu? Chifuyu pun mengatakan bahwa sekarang Maiki adalah pemicu utama Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Dan mungkin Takemichi akan sangat kesulitan untuk kembali lagi ke masa depan. Takemichi yang mendengar itu, kemudian langsung bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Maiki sekarang? Chifuyu yang mendengar pertanyaan Takemichi, terlihat ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan dari Takemichi. Namun tiba-tiba Yamagishi datang ke tempat mereka, dan langsung bertanya, apakah Takemichi benar-benar penasaran dengan dunia berandalan? Karena jarang sekali melihat Takemichi yang sekarang bertanya mengenai hal itu. Takemichi yang melihat Yamagishi mengetahui semua tentang berandalan, kemudian langsung mengatakan bahwa Yamagishi benar-benar adalah Wikipedia berandalan berjalan. Lalu Yamagishi pun mulai menjelaskan semuanya, dimulai dari 2 tahun lalu, ketika Tomen sudah bubar. Dan saat itu pun pemegang kekuasaan di Tokyo berubah secara dramatis, terutama setelah Tomen dibubarkan secara mendadak. Dunia berandalan di Tokyo tiba-tiba berada di dalam kekacauan, dan banyak geng yang menyatakan bahwa mereka adalah penguasa selanjutnya, dan akhirnya menjadi sebuah perang saudara yang kacau, yang kemudian disebut periode Sengoku Tokyo. Lalu selama masa itu ada 3 individu harismatik yang mengakhiri semua kekacauan, yaitu satu orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, perwakilan dari Roku Hara Tandai, dan dia bernama Tyrannosaurus, yang menguasai wilayah distrik Minato. Lalu orang selanjutnya adalah orang yang mengatur geng terkuat, yang bekerja dalam bayangan, yaitu bos dari Brahman, yang bernama Kawaragi Senju, dan dia menguasai wilayah distrik Shinjuku. Lalu orang terakhir adalah ketua dari geng Kanto Manji, yang mempunyai julukan yang tidak terkalahkan,
yaitu Sono Manjiro, yang menguasai wilayah distrik Shibuya, dan mereka menyebutnya sebagai era tiga dewa. Lalu Takemichi yang sudah mengetahui apa yang terjadi di masa yang sekarang, kemudian langsung bertekad bahwa dirinya akan menjatuhkan Sono Manjiro demi mengubah lagi Maiki seperti yang dulu. Keesokan harinya Takemichi bertanya kepada Chifuyu, bagaimana cara dirinya menjatuhkan Maiki. Chifuyu yang mendengar pertanyaan Takemichi, kemudian langsung mengatakan bahwa sebaiknya Takemichi tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Namun Takemichi langsung mengatakan bahwa dirinya sangat serius. Chifuyu yang mendengar itu, kemudian kembali mengatakan, jika Takemichi benar-benar sangat serius, mungkin sebaiknya mereka harus reuni dengan teman-temannya yang lain. Takemichi yang mendengar itu, kemudian langsung bertanya-tanya, apa maksud Chifuyu dengan reuni? Lalu Chifuyu pun kembali melanjutkan, bahwa tentu saja, karena sekarang geng Tokyo Manji sudah tidak ada, maka dari itu mereka membutuhkan kekuatan untuk melawan geng Kanto Manji yang dipimpin oleh Maiki. Takemichi yang mendengar itu pun langsung mengerti bahwa mereka memang membutuhkan bantuan. Jika Takemichi benar-benar ingin menjatuhkan Maiki, lalu tiba-tiba Hakai datang menghampiri mereka dan langsung bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Namun Takemichi langsung menutupinya karena dirinya tidak ingin Hakai mengetahui situasi mereka yang sekarang. Hakai yang mendengar itu kemudian langsung mengajak mereka ke suatu tempat karena dirinya ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Dan ternyata Hakai mengajak mereka ke sebuah kantor, di mana di sana ada 3 orang yang berpenampilan sangat kejam. Takemichi yang melihat ada seseorang yang berpenampilan sebagai bos, langsung berpikir, jika sekarang dirinya berada di tempat Yakuza. Namun tiba-tiba, orang itu pun langsung tersenyum dan mengatakan, lama tidak jumpa Takemichi. Dan ternyata orang itu adalah Pachin, yang seketika membuat Takemichi langsung terkejut. Takemichi yang melihat Pachin di hadapannya, juga terlihat senang, karena ternyata sekarang Pachin sudah keluar dari penjara. Lalu salah satu orang yang juga berada di ruangan itu kemudian menyapa Takemichi. Dan ternyata orang itu adalah Mitsuya. Takemichi yang melihat ada Mitsuya juga, kemudian kembali terlihat senang. Lalu orang yang lainnya juga menyapa Takemichi. Dan ternyata itu adalah Peian, yang ternyata masih terus mengikuti Pachin. Takemichi yang melihat teman-temannya masih akrab, kembali terlihat sangat bahagia. Lalu di tengah mereka yang sedang bercanda, Chifuyu berbisik kepada Takemichi. Kenapa Takemichi tidak mengajak mereka ke dalam rencananya? Karena jika mereka semua bisa ikut, maka mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung mengatakan bahwa pendapat Chifuyu memang tidak salah. Namun dirinya meminta untuk tidak melakukan itu. Lalu singkat cerita, mereka menaiki kereta untuk pulang. Hakai mengatakan bahwa sekarang Pachin, Peian, dan Mitsuya menjadi orang yang luar biasa. Dan mereka terus bergerak untuk maju. Sehingga dirinya juga harus mengejar mereka. Takemichi yang mendengar itu, langsung meminta kepada Hakai untuk tidak terlalu khawatir. Karena dirinya sangat yakin, jika suatu hari nanti Hakai akan menjadi orang yang sangat sukses. Lalu terlihat mereka yang sudah turun dari kereta, dan berjalan pulang ke rumah masing-masing. Chifuyu yang masih bersama dengan Takemichi, kemudian langsung bertanya, kenapa Takemichi tidak mengatakan kepada mereka soal rencananya? Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung tertawa dan mengatakan, bahwa sekarang teman-temannya adalah pekerja keras, dan mereka sudah mempunyai rencana masa depan mereka, dan tidak mungkin dirinya mengajak mereka. Karena sekarang mereka semua sudah mempunyai kehidupan yang baru, dan dirinya tidak mungkin merusak itu. Chifuyu yang mendengar itu pun langsung mengerti, namun tiba-tiba dirinya harus berpamitan dengan Takemichi, karena dirinya harus bekerja paruh waktu. Takemichi yang mendengar itu terlihat sedikit terkejut, karena ternyata sekarang Chifuyu juga sudah bekerja. Takemichi yang melihat Chifuyu masuk ke sebuah pet shop, kemudian langsung teringat, jika 10 tahun di masa depan, Chifuyu memiliki sebuah toko peliharaan. Takemichi pun langsung menyadari bahwa dirinya tidak mungkin melibatkan mereka semua dalam pertempuran yang mungkin saja akan terjadi. Karena sekarang mereka bukanlah anak SMP. Sekarang mereka mempunyai sebuah mimpi yang mereka harus capai. Dan semua yang ada di Tomen sudah mempunyai tujuan masing-masing. Lalu Takemichi kembali menegaskan, jika dirinya benar-benar tidak bisa melibatkan mereka semua, dan dirinya harus melakukannya sendirian. Namun Takemichi ragu, karena dirinya sadar siapa dirinya, dan dirinya tidak mempunyai petunjuk apapun. Namun tiba-tiba handphone Takemichi berbunyi, dan itu adalah telepon dari Draken. Takemichi yang mengangkat telepon itu, kemudian langsung terkejut, karena tiba-tiba Draken memintanya untuk dating. Singkat cerita, Takemichi pun pergi ke tempat Draken. Takemichi senang karena dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Draken. Draken yang melihat Takemichi juga sangat senang,
dan mengatakan bahwa dirinya baru saja selesai memperbaiki motor itu. Lalu Draken pun menyuruh Takemichi untuk mencoba motor itu. Lalu terlihat Takemichi yang memboncengi Draken sambil menceritakan semuanya, termasuk dirinya yang datang dari masa depan. Dan Takemichi pun kembali melanjutkan bahwa dulu Mikey selalu membantu dirinya. Jadi sekarang adalah gilirannya untuk membantu Mikey. Draken yang mendengar itu kemudian langsung mengatakan bahwa tidak ada yang mereka bisa lakukan untuk Mikey. Takemichi yang mendengar itu terlihat tidak mengerti. Lalu Draken pun mengatakan bahwa semua mantan anggota Tomen adalah orang-orang yang baik. Namun di sisi lain, Mikey ingin mengejar jalan yang sebaliknya atau menjadi orang jahat. Karena itulah Mikey meninggalkan mereka semua. Jadi dirinya meminta kepada Takemichi untuk membiarkan Mikey. Karena Mikey yang sekarang bukan orang yang sama seperti saat dia di Tomen. Mikey tidak akan menahan diri dan berpikir 2 kali untuk menghabisi Takemichi. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah motor di depan mereka, sambil terdengar orang yang berteriak, menyuruh Draken untuk pergi. Dan ternyata orang itu adalah Inui yang sedang ditenteng oleh seseorang. Orang itu pun langsung melempar Inui dari atas motor ke arah Draken dan Takemichi. Takemichi yang melihat itu seketika langsung panik dan berusaha untuk menghentikan motornya. Dan untung saja Inui bisa menghindari motor yang dikendarai Takemichi. Dan orang itu pun juga langsung menghentikan motornya. Sambil berbalik, dia mengatakan, "Jeti, mari buat ini menjadi lebih menarik." Takemichi langsung kebingungan. Karena Takemichi tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari 3 dewa yang mewakili Roku Hara Tandai yang bernama Tyrannosaurus. Terdengar juga suara banyak motor di arah belakang orang itu. Dan Terano yang mendengar suara motor-motor itu terlihat sangat menyukainya. Karena dirinya seperti sedang mendengar suara musik. Motor-motor itu langsung mengepung mereka bertiga. Dan ternyata mereka semua adalah anak buah dari Terano. Takemichi langsung ketakutan melihat mereka yang sudah dikepung. Lalu terlihat juga Terano yang berjalan ke arah Draken. Dan kemudian mengatakan, "Draken, jadilah partnerku." Terano langsung mengajak Draken menjadi partnernya. Namun Draken langsung menjawab, tidak peduli berapa kali Terano memintanya, dirinya akan selalu memberi jawaban yang sama, yaitu dirinya tidak akan pernah bergabung dengan Roku Hara Tandai. Terlihat Terano yang hanya terdiam mendengar jawaban dari Draken. Lalu Takemichi yang melihat Terano benar-benar sangat terkejut karena Terano memiliki badan yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari Draken. Draken yang terus melihat ke arah Terano kemudian kembali mengatakan bahwa dirinya sudah pensiun dan tidak ingin terlibat dengan segala urusan yang mereka lakukan. Terano yang mendengar Draken mengatakan bahwa dirinya sudah pensiun, kemudian langsung berteriak dan langsung memukul wajah Draken. Takemichi dan Inui langsung berteriak melihat Draken yang dipukul di hadapannya. Dan terlihat juga Draken yang langsung terhempas setelah menerima pukulan dari Terano. Lalu sambil terlihat sangat marah, Terano kemudian mengatakan, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kau memutuskan untuk pensiun, Draken." Lantas kenapa geng Tokyo Manji disebut geng terkuat? Draken yang tadinya sudah terhempas kembali mencoba untuk bangun. Namun Terano yang melihat Draken kembali berdiri, kemudian menghampirinya dan langsung kembali memukulnya. Tepat di bagian perut Draken. Bahkan tidak sampai di situ. Terano terus dan terus memukuli Draken sampai Draken benar-benar terlihat tidak berdaya. Takemichi benar-benar sangat terkejut melihat Draken yang terus dipukuli. Meskipun Draken sama sekali tidak melawan, namun Takemichi yang juga melihat kekuatan dari Terano benar-benar sangat terkejut. Karena Terano memiliki kekuatan yang seperti monster. Terlihat Terano yang terus menatap ke arah Draken dan masih marah mengatakan bahwa dirinya juga mempunyai sebuah mimpi, di mana dirinya akan membuat era baru untuk berandalan. Dan mereka memiliki mimpi yang sama. Karena itulah dirinya datang ke Tokyo hanya untuk mengalahkan geng Tokyo Manji. Jadi dirinya tidak bisa memaafkan Draken karena sudah memutuskan untuk pensiun. Draken masih terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Terano. Lalu dengan sangat marah, Terano kembali mengatakan, "Bekerjalah untukku, atau hidupmu berakhir di sini sekarang. Karena hanya itu pilihanmu sekarang, Draken." Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Terano kemudian mengatakan, "Apakah ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh mantan kapten divisi pertama?" Takemichi terkejut mendengar Terano yang mengetahui bahwa dirinya adalah mantan kapten divisi pertama. Lalu sambil tersenyum menyeramkan, Terano kembali bertanya, "Ada apa dengan wajah polosmu? Seolah-olah kau tidak ada hubungannya dengan ini." Lalu sambil menghampiri Takemichi, Terano mengatakan, "Kau selanjutnya." Takemichi langsung sangat ketakutan
karena mengetahui dirinya akan menjadi sasaran selanjutnya. Namun di saat Takemichi ketakutan, tiba-tiba terlempar salah satu anak buah dari Terano, yang seketika membuat Terano juga langsung kebingungan. Terlihat Takemichi yang kembali sangat kaget, karena melihat seseorang yang tiba-tiba terlempar ke hadapannya. Lalu terdengar seseorang dari belakang memanggil nama Terano. Dan ternyata itu adalah anggota dari Brahman, yang bernama Akashi Takeomi, yang merupakan orang nomor 2 di Brahman, sekaligus mantan wakil ketua Black Dragon generasi pertama. Akashi dengan santainya mengatakan, "Jangan berlagak dan bertingkah seolah-olah kau adalah jagoannya. Seharusnya kau memperhatikan orang-orang di sekitarmu." Dan ternyata Akashi tidak datang sendirian, melainkan dengan anggota Brahman yang lain. Takemichi benar-benar tidak percaya melihat dua anggota geng yang merupakan 3 dewa berada di hadapannya. Terano dan Akashi pun langsung berhadapan. Draken dan Inui langsung terlihat serius, karena menyadari sekarang mereka berada di tengah keributan antara Rokuhara dan Brahman. Lalu di tengah keributan mereka, tiba-tiba hujan turun. Terano yang tersenyum menanyakan, hal apa yang membuat geng Brahman datang kemari? Lalu sambil merasakan hujan yang turun, Akashi langsung berteriak mengatakan bahwa dirinya datang ke sini bukan untuk berurusan dengan Rokuhara Tandai, melainkan dirinya datang untuk berurusan dengan Hanagaki Takemichi. Takemichi seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Akashi. Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Akashi kembali mengatakan, "Aku datang untuk membawamu." Terlihat Draken dan Terano yang langsung tampak serius mendengar apa yang dikatakan oleh Akashi. Takemichi yang tidak percaya kemudian kembali bertanya, apakah orang yang dia cari benar-benar adalah dirinya? Akashi pun langsung mengatakan bahwa itu tidak salah. Dirinya benar-benar menginginkan Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan, kenapa Akashi mencari dirinya? Namun tiba-tiba dari arah belakang Takemichi, seseorang berjalan sambil mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Akashi melakukan itu. Dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Kakucho, yang merupakan pelayan setia dari Izana dan juga orang nomor 2 terkuat di Tenjiku. Ternyata sekarang Kakucho bergabung dengan Rokuhara Tandai. Kakucho mengatakan bahwa mereka tidak akan mengalah. Takemichi langsung sangat terkejut melihat Kakucho yang ternyata bergabung dengan Rokuhara Tandai. Akashi yang melihat kehadiran Kakucho benar-benar tidak percaya. Ternyata Terano juga membawa kartu andalan mereka. Di sini Akashi sepertinya sudah mengetahui jika Kakucho memang orang yang sangat kuat dan merupakan orang andalan dari Rokuhara Tandai. Lalu sambil melihat ke arah Kakucho, Akashi kemudian bertanya, kenapa Kakucho ada di bawah perintah Terano? Apakah hatinya sekarang sudah berubah setelah kematian dari rajanya, yaitu Izana Kurokawa? Kakucho pun langsung menjawab bahwa dirinya tidak ingin mendengar itu dari Akashi. Karena dirinya dan Akashi tidak berbeda. Karena dulunya Akashi juga mengikuti Sano Shinichiro. Lalu sekarang kenapa dirinya bergabung dengan Brahman? Terlihat raut wajah Akashi yang langsung serius mendengar apa yang dikatakan oleh Kakucho. Lalu terlihat juga anggota Rokuhara Tandai berjalan ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah Mochizuki Kanji, yang dulunya dia juga merupakan anggota Tenjiku dan merupakan salah satu generasi S62. Dan ternyata sekarang dirinya merupakan orang nomor 4 di Rokuhara Tandai. Lalu tiba-tiba juga muncul satu orang lagi, yang juga sambil menyapa Akashi Takeomi. Dan ternyata orang itu adalah Saiyan Madarama, yang juga merupakan mantan Kapten Black Dragon generasi ke-9, dan merupakan generasi S62. Dan sekarang dirinya merupakan orang nomor 5 di Rokuhara Tandai. Di sini Saiyan yang sama sekali tidak berubah, dan masih terlihat sangat sombong. Padahal dia dapat dikalahkan dengan sangat mudah oleh Payan. Kemudian terlihat juga dua orang yang berjalan ke arah kerumunan, sambil mengatakan bahwa mereka berdua harus terlibat ke dalam kekacauan. Dan ternyata mereka berdua adalah Haitani bersaudara, yang sebelumnya merupakan anggota Tenjiku dan juga merupakan generasi dari S62. Dan ternyata sekarang mereka juga bergabung dengan Rokuhara Tandai, dan merupakan orang nomor 2 dan 3 di sana. Takemichi yang melihat para mantan anggota Tenjiku sekaligus generasi terburuk, sangat terkejut, karena mereka semua kembali berkumpul di sini, kecuali Izana dan Muto yang sudah tiada. Takemichi yang melihat anggota Brahman juga ada di sana, kemudian langsung bertanya-tanya, apakah perang besar benar-benar akan terjadi di sini? Akashi yang melihat mereka semua, kemudian langsung tertawa, karena dirinya benar-benar tidak menyangka jika orang-orang yang haus akan darah berkumpul di sini. Namun terlihat Akashi yang tampak sangat tenang, meskipun di hadapannya adalah orang-orang yang sangat kuat. Akashi mengatakan, menjadi muda memang menyenangkan, benar kan Senju? Lalu tiba-tiba terlihat seseorang berlari ke arah mereka.
dan langsung melemparkan payungnya ke arah Terano. Namun Terano dapat menepis payung itu. Terlihat orang itu yang sudah berada di atas Terano dan langsung menendang kepala Terano. Serangan itu tepat mengenai kepala Terano. Namun Terano masih bisa berdiri, meskipun sedang menahan kesakitan. Takemichi langsung terkejut melihat orang itu yang mendarat di hadapannya. Terlihat orang itu yang masih sangat santai. Meskipun dirinya baru saja menendang salah satu dari 3 dewa, mereka semua pun langsung terdiam melihat aksi dari orang itu. Lalu Kakucho pun mengatakan, "Bos Brahman, Kawaragi Senju." Takemichi terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Kakucho. Terlihat juga Terano yang sangat marah dan Akashi yang masih santai. Dan orang itu pun sambil berbalik mengatakan, "Kalau begitu, ayo kita lakukan." Dan ternyata orang itu benar-benar adalah bos dari Brahman yang bernama Kawaragi Senju. Di sini situasinya yang semakin sangat tegang, karena satu dari 3 dewa muncul lagi. Takemichi tidak menyangka, ternyata bos dari Brahman merupakan seorang anak laki-laki dan memiliki tubuh yang hampir sama dengan dirinya. Lalu sambil meregangkan lehernya, Terano kemudian mengatakan, "Selamat datang Kawaragi Senju." Aku menjadi gugup. Senju hanya terdiam sambil terus menatap ke arah Terano. Lalu tiba-tiba, seseorang berjalan ke arah mereka sambil mengatakan, "Apa kau mau menakuti bos kami seperti itu? Jangan sombong kau pendek." Dan ternyata orang yang mengatakan itu adalah Sayen Madarama, yang masih terlihat sombong, dan seperti ingin menantang Senju. Senju yang mendengar itu, kemudian langsung bertanya, siapakah dirinya? Lalu Sayen Madarama mengatakan, bahwa dirinya adalah Kapten Black Dragon generasi ke-9. Namun tiba-tiba terlihat tangan seseorang yang merangkul Sayen Madarama. Sayen Madarama pun langsung melihat ke arah orang itu. Dan tiba-tiba orang itu pun langsung memukul wajah Sayen Madarame. Sayen Madarame langsung terhempas setelah dirinya menerima pukulan itu. Setelah memukul Sayen, orang itu pun berteriak, "Hentikan omong kosongmu, kau mempermalukan nama Black Dragon." Dan ternyata orang itu adalah top eksekutif dari Brahman, sekaligus mantan kapten penjaga Black Dragon, yang bernama Arashi Keizo. Takemichi kebingungan. Kenapa orang itu menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa Sayen Madarama mempermalukan nama Black Dragon. Lalu Inui pun langsung menceritakan bahwa orang itu biasa dipanggil Benkei dan merupakan anggota Black Dragon generasi pertama. Takemichi yang mendengar itu mulai mengerti. Lalu orang itu pun kembali berteriak kepada Senju bahwa Brahman kesini bukan untuk berkelahi, namun tujuan mereka adalah Hanagaki Takemichi. Senju yang mendengar itu terlihat mengiyakannya dan mengatakan suara dari Benkei terlalu keras. Takemichi yang mendengar itu kembali bertanya-tanya, kenapa mereka semua datang ke sini hanya untuk mengajak dirinya? Namun di sisi lain, terlihat Kakucho yang langsung berlari ke arah Benkei dan langsung memukul Benkei dengan sangat keras. Benkei pun langsung terhampas cukup jauh. Setelah dirinya menerima pukulan dari Kakucho, terlihat beberapa anggota Brahman yang langsung terkejut melihat Benkei yang dapat dihempaskan hanya dengan sekali pukulan. Namun terlihat Senju yang tidak mengatakan apa-apa, meskipun dirinya melihat Benkei diserang. Lalu sambil melihat ke arah anggota Brahman, Kakucho kemudian mengatakan, jika Takemichi ingin kembali ke dunia berandalan, maka dia adalah milik Kamiya itu, Rokuhara Tandai. Benar kan Takemichi? Takemichi pun langsung kebingungan dan tidak tahu harus mengatakan apa. Akashi yang melihat Kakucho yang dapat memukul Benkei kemudian langsung mengatakan, ternyata kemampuan Kakucho benar-benar sangat hebat, sama seperti cerita yang dia dengar. Terano yang mendengar itu kemudian langsung tertawa mengatakan bahwa dirinya tidak akan merekrut orang yang terkuat di Tenjiku tanpa sebuah alasan. Akashi yang mendengar itu juga langsung mengatakan, ini membuat darah terpompa. Bukankah begitu Wake? Dan ternyata tiba